Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Kali ini kakak akan membahas materi mengenai fungsi kuadrat pada subbab bentuk umum, grafik fungsi kuadrat, dan titik puncak fungsi kuadrat. Kita mulai ya. Pembahasannya akan kakak awali dari bentuk umum fungsi kuadrat itu sendiri, di mana di sini bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dengan nilai A-nya tidak boleh sama dengan 0 serta A, B, dan C-nya ini harus merupakan anggota bilangan real ya adik-adik. Untuk mengetahui komponen-komponen yang perlu diketahui pada fungsi kuadrat, di sini kakak akan membahas mengenai cara menggambar grafik fungsi kuadrat, grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini cara menggambar grafik fungsi kuadrat itu ada beberapa langkah. Langkah pertama, kita harus menentukan dulu titik potong dengan sumbu X. Potong dengan sumbu X, di mana titik potong dengan sumbu X ini diperoleh saat nilai dari Y atau fx-nya sama dengan 0, diperoleh saat Y sama dengan fx sama dengan 0, maka di sini kita akan dapatkan bahwa nilai dari AX kuadrat ditambah BX ditambah C-nya adalah sama dengan 0 ya adik-adik, karena nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, selanjutnya maka titik potong dengan sumbu X itu, titik potongnya itu akan sama dengan akar-akar dari persamaan kuadratnya. Nah, di sini kita mencari akar-akar persamaan kuadrat, lalu akan kita dapatkan titik potong dengan sumbu X-nya ya, adik-adik. Cara menentukan akar-akar persamaan kuadratnya sudah dibahas pada materi tentang persamaan kuadrat ya. Nah, di sini akan ada beberapa kemungkinan titik potong dengan sumbu X ini berdasarkan nilai diskriminannya. Jika nilai dari diskriminannya lebih besar dari 0, maka di sini grafik memotong sumbu X, grafiknya tersebut akan memotong sumbu X, sumbu X di dua titik yang berbeda ya adik-adik. Nah, sedangkan jika nilai dari diskriminannya sama dengan 0, maka grafik tersebut akan menyinggung sumbu X. Di sini grafiknya menyinggung sumbu X. Selanjutnya, yang ketiga adalah jika nilai dari diskriminannya kurang dari 0, maka grafik ini tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X. Nah, seperti ini ya adik-adik, 3 posisi grafik terhadap sumbu X-nya. Sekarang setelah kita menentukan titik potong dengan sumbu X, otomatis langkah kedua adalah kita menentukan titik potong dengan sumbu Y ya adik-adik. Nah, di sini di mana titik potong dengan sumbu Y ini didapatkan dengan saat nilai X-nya sama dengan 0. Berarti kebalikannya dengan titik potong dengan sumbu X ya. Ini kakak tuliskan, didapatkan
saat X sama dengan 0. Maka jika X-nya sama dengan 0, titik potong dengan sumbu Y ini, kita dapatkan bahwa Y sama dengan A dikali 0 dikuadratkan ditambah B dikali 0 ditambah dengan C. Nah, di sini kan berarti Y sama dengan C ya, adik-adik, atau koordinat titik potong dengan sumbu Y-nya itu adalah sama dengan 0, C. Seperti ini. Berarti ini juga akan ada beberapa kemungkinan jika nilai C-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya akan memotong sumbu Y positif. Nah, sedangkan yang kedua adalah jika C-nya sama dengan 0, maka grafiknya ini akan melalui titik 0,0 dan jika nilai C-nya kurang dari 0, maka grafiknya di sini akan memotong sumbu Y negatif. Seperti itu ya, adik-adik. Di sini kakak perbaiki dulu sumbu Y negatif. Nah, ini untuk titik potong dengan sumbu Y. Setelah menentukan titik potong dengan sumbu Y, selanjutnya langkah ketiga, di sini kita menentukan titik puncaknya, di mana titik puncak pada fungsi kuadrat itu koordinatnya itu adalah min B per 2A min D per 4A ya adik-adik, untuk fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana di sini yang min B per 2A ini disebut sebagai sumbu simetri dan min D per 4A ini disebut sebagai nilai maksimum ataupun nilai minimum. Nah, berarti akan ada dua kemungkinan ya, di mana fungsi kuadrat tersebut memiliki nilai maksimum atau memiliki nilai maksimum. Ini bisa kita lihat berdasarkan nilai A-nya atau koefisien X kuadratnya. Jika A lebih besar dari 0, maka fungsi tersebut akan memiliki nilai minimum. Kenapa memiliki nilai yang minimum? Karena grafik fungsinya itu terbuka ke atas. Jadi titik puncaknya di sini ada saat Y-nya paling kecil, nilai Y-nya paling kecil. Sedangkan jika A-nya kurang dari 0, akan kebalikannya, akan memiliki nilai maksimum karena kurvanya ini terbuka ke bawah. Seperti itu ya adik-adik. Nah, di sini kakak akan memberi contoh dulu. Misalkan seperti ini sumbu X, yang ini sumbu Y, dan misalkan kurva atau grafik fungsi kuadratnya ini seperti ini ya adik-adik, di mana di sini berarti ini adalah kurva dari Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C untuk yang nilai A-nya lebih besar dari 0. Nah, untuk yang nilai A-nya lebih besar dari 0 karena terbukanya ke atas, maka ini kita sebut sebagai titik puncaknya. Selanjutnya di sini adalah titik potong dengan sumbu X, berarti ini X1, ini X2. Dan yang di sini adalah titik potong dengan sumbu Y, yaitu 0, C, koordinat 0, C. Seperti ini ya adik-adik pembahasan mengenai fungsi kuadrat pada subbab bentuk umum, grafik fungsi kuadrat, dan titik puncak fungsi kuadrat. Sampai jumpa.